Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur salurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi. Selain sembako serta kebutuhan dasar lainnya, bantuan uang senilai 50 juta rupiah juga disalurkan guna membangun kembali rumah yang ludes terbakar. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur langsung mendatangi tempat pemakaman seorang warga yang menjadi korban kebakaran di Kecamatan Kota Besi. Selain turut menyampaikan duka cita, kedatangan Bupati sekaligus memberikan dukungan moral pada pihak keluarga yang terkena musibah. Pada kesempatan itu, Haliki Nur juga meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga, di mana pada musibah ini seorang pelajar turut menjadi korban kebakaran. Haliki Nur mengatakan pemerintah daerah setempat memberikan bantuan keperluan dasar bagi para korban untuk bertahan hidup sementara. Bantuan yang diberikan berupa sembako, peralatan dapur, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan uang senilai 50 juta rupiah untuk membangun kembali rumah mereka yang telah ludes terbakar. Saat ini kita membantu yang bisa kita langsung bantu berupa sembako, berupa peralatan dan juga peralatan dapur semacam, kita membuat dapur umum. Nah, nanti yang bantuan perumahan, saya tadi minta Kadispo untuk besok mungkin mereka datang mendata ini supaya nanti kita programkan untuk bantuan. Kita usahakan mudah-mudahan bisa dibantu per rumah itu 50 juta misalnya untuk minimal untuk beli bisa untuk membuat pepondokan sementara untuk tinggal. Jadi itu harapan kita. Ini sudah kita instruksikan, sudah standby kesehatan, posko kesehatan juga ada, posko anunya juga ada. Dan saya minta awasi camat dengan lurah ini dengan jajaran puskesmas untuk mengawasi kesehatan warga ini. Pemerintah daerah juga telah membangun dapur umum serta mendirikan posko kesehatan bagi para korban. Kebutuhan para pelajar korban kebakaran juga menjadi prioritas agar mereka bisa segera kembali ke sekolah. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur melepas sebanyak 15 siswa Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Sampit untuk mengikuti lomba Olimpiade Aritmatika tingkat nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelepasan tim yang terdiri dari 15 siswa dilakukan langsung Haliki Nur yang didampingi oleh Wakil Bupati Irawati dan Sekda Fajrul Rahman di Rumah Jabatan Kamis 24 Agustus 2023. Dia mengapresiasi serta bangga karena Sempoa Sampit menjadi wakil Kalteng mengikuti lomba aritmatika tingkat nasional di Semarang tersebut. Dengan persiapan matang, diharapkan tim OMC Sempoa Sampit mampu memberikan prestasi terbaik dan membawa nama harum Kotim di tingkat nasional maupun internasional nantinya. Haliki Nur juga berpesan jaga kekompakan, sebelum tampil jangan sering main gadget, fokus konsentrasi, jaga kesehatan dan jangan makan sembarangan. Karena fisik yang prima hasilnya juga akan baik. Semua anak-anak kita termasuk guru-guru yang mendampingi mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan nanti pada saat berlomba atau bertanding mereka dalam kondisi prima, dan harapan kita dan doa kita mudah-mudahan mereka tampil sebagai juara atau yang terbaik, sehingga nanti insya Allah gurunya tadi tetap akan mewakili Kota Waringin Timur ke internasional, yaitu dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi selagi kita doakan bersama, saya mohon masyarakat Timur mendoakan agar anak-anak kita ini bisa tampil baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Timur yang kita cintai.
Salah satu siswa, Adi Malik Pratama, mengatakan telah melakukan latihan intensif sejak 3 bulan sebelumnya setiap hari Minggu selama 3 jam. Tujuannya agar saat lomba nantinya dapat menjawab materi soal dengan lancar. Udah sekitar 2-3 bulanan ya. Kita ada latihan intens setiap hari Minggu tuh sekitar 3 jam. Buat latihan soal sampai ratusan soal. Supaya biar waktu misalnya sampai di sana itu nggak kaget sama soal yang dikasih sama Semarang. Owner WMC Sempua Sampit Erni Susilawati mengatakan untuk wilayah Kalimantan Tengah, Sampit menjadi satu-satunya pusat Sempua yang mewakili. Erni juga mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kotim yang berkenan melepas anak-anak dan itu menjadi motivasi dan semangat mereka untuk berjuang di sana. Dan kami hari ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang berkenan melepas anak-anak dan itu menjadi motivasi dan semangat anak-anak untuk benar-benar berjuang di sana. Dan kami mohon doanya juga untuk semuanya untuk tanggal 4 Desember 2023 kita melaju ke tingkat dunia atau ke Kuala Lumpur melawan teman-teman kita cabang seluruh dunia. Terima kasih. Tim WMC Sempua Sampit, ungkap Erni, sudah siap dan memiliki mental juang yang kuat untuk menjadi yang terbaik di ajang bergengsi yang akan digelar Minggu 27 Agustus 2023 di Semarang. Nurmansa, Hayat TV. Menggunakan sebuah bus milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, tim UMC Sempua Sampit memulai perjalanan darat menuju Pangkalan Bun untuk kemudian berangkat menuju Semarang menggunakan pesawat terbang, Kamis 24 Agustus malam lalu. Kegigihan untuk mengejar prestasi bagi singa-singa Sampit yang merupakan julukan terhormat dari daerah lain di Indonesia, setiap tim OMC Sempua Sampit mengikuti Olimpiade Aritmatika pantas diancungi jempol. Betapa tidak untuk dapat tampil dan berlomba pada Olimpiade Aritmatika Nasional pada Minggu 27 Agustus 2023 di Semarang, Jawa Tengah, perjalanan panjang dan melelahkan harus dilakoni. Menggunakan bus milik Pemkab Kotim, tim OMC Sempua Sampit bertolak ke Pangkalan Bun untuk transit. Berikutnya beberapa waktu kemudian dengan pesawat terbang menuju Semarang, Jawa Tengah. Keberangkatan sebanyak 15 siswa-siswi OMC Sempua Sampit yang dikomandani sang owner, Erni Susilawati, turut didampingi orang tuanya masing-masing. Menurut mereka, pendampingan ini sebagai bentuk dukungan penuh dan dorongan moral bagi putra-putri mereka saat berlomba nantinya. Terpenting pula mampu membawa nama baik Bumi Habaring Hurung. Ya, untuk memajukan anak supaya nanti depannya lebih maju lah. Kalau nanti ke Kuala Lumpur lagi ikut kan. Bu, harapannya anak-anak pada mengikuti lomba di Semarang ini, Bu. Harapannya ya prestasi yang terbaik ya. Prestasi yang terbaik. Membawa nama Sampit Kotim. Iya. Yang pastinya anak kita sehat berangkat, sehat kembali ke Sampit dan pastinya membawa nama baik Kotim. Okay. Harapan kita sehat selalu, Bu Erni dan beserta timnya kembali ke Sampit membawa prestasi yang gemilang seperti itu. Okay. Tidak hanya berlaga di tingkat nasional tersebut, tim OMC Sempua Sampit juga bersiap untuk mengikuti level internasional pada Olimpiade Aritmatika yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Desember 2023 mendatang. Sempua Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia. Yes, okay. Nurmansa, Hayat TV.
Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, sebuah rumah milik warga Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran, rumah berkonstruksi semi beton tersebut menyisakan puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Kobaran api melahap rumah kediaman salah seorang warga RT 1 Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, pada saat pemilik rumah sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Mengetahui ada kebakaran, para tetangga dan juga warga sekitar dengan peralatan seadanya mereka berjibaku dan berlomba berusaha memadamkan api, yang mana dengan cepat api membesar dan melahap sebagian besar bangunan rumah. Warga kesulitan memadamkan api karena hembusan angin membuat api sulit dikendalikan, sehingga seluruh barang yang ada di dalam rumah tidak sempat untuk diselamatkan. Setelah beberapa jam pemadaman, ada bantuan dari perusahaan kelapa sawit PT ASMR BGA Group berupa 1 unit tangki pemadam untuk membantu pemadaman. Dan menurut keterangan warga bahwa kebakaran terjadi diduga akibat korsleting atau hubungan arus pendek listrik. Menurut warga di Desa Sungai Bedaun sebenarnya sudah terbentuk masyarakat peduli api, namun belum didukung peralatan pemadaman seperti tangki dan juga mobil pemadam. Harapan masyarakat ke depannya desa harus memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, mengingat posisi damkar yang berada di Kota Waringin Barat sangat sulit untuk sampai ke desa mereka, dikarenakan akses jalan menuju desa harus menyeberangi Sungai Kumai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan SBTV. Seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang membobol warung milik warga Desa Bumi Harjo di Jalan Pelabuhan Tanjung Kalaf berhasil dilumpuhkan. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas saat dilakukan penangkapan beberapa hari lalu. Prima Sakti Saragi, warga perantau asal Sumatera Utara ini harus dilumpuhkan saat diamankan petugas Satreskrim Polres Kota Waringin Barat di tempat persembunyiannya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Prima diamankan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap salah satu warung sembako yang berada di jalan menuju Pelabuhan Tanjung Kalaf di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai pada 15 Juli 2023 lalu. Menurut Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono, dalam press release yang digelar hari ini, menyampaikan bahwa tersangka ini menjalankan aksinya bersama sang istri. Sebelum melakukan aksinya sekitar pukul 12 siang, tersangka bersama istri yang saat itu berjalan menuju arah pelabuhan, kemudian berhenti dan singgah di warung korban untuk memesan minuman. Setelah itu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, keduanya kembali ke warung dengan niat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di warung tersebut. Sebelum melancarkan aksinya, tersangka menunggu di kebun sawit di belakang warung sampai pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Tersangka dengan menggunakan penutup wajah mencoba masuk ke dalam warung dengan menggunting jaring penutup di bagian pintu, sehingga akhirnya berhasil masuk ke dalam warung. Korban yang mendengar suara para pelaku terbangun dan sempat berteriak. Istri tersangka kemudian menangkap korban dan mengikat tangan serta menutup kepalanya dengan menggunakan kain. Lalu tersangka dengan leluasa mengambil barang yang ada di warung berupa rokok. Dan sang istri tersangka membuka lemari serta mengambil barang berharga berupa handphone dan juga perhiasan emas. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, tersangka dan istrinya melarikan diri dan meninggalkan korban. Setelah kejadian, tersangka ini sempat melarikan diri, hingga pada beberapa hari yang lalu, tanggal berapa ditangkap? Tanggal 19 Agustus kemarin, ya.
tim gabungan dari Polsek Umay dan Satreskrim Polres Kota Waringin Barat ini berhasil menangkap pelaku. Prima Sakti Saragih, ya, ditangkap di Palangkaraya. Nah, dalam proses penangkapannya itu pelaku sempat berusaha untuk melarikan diri, sehingga petugas di lapangan merasa perlu untuk melakukan tindakan di sana. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 16 juta rupiah lebih. Sementara atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun kurungan. M. Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.